Raja Abadi bab 191-195. Tuan Zhang. Sun Ming menatap Zhang Han dan hendak mengucapkan, terima kasih. Namun, Zhang Han berdiri dan melambaikan tangannya dengan lembut, lalu berkata, baiklah, kamu boleh pulang sekarang. Kita akan istirahat. Kemudian dia melangkah menuju lantai 2, meninggalkan Sun Ming dan istrinya, dengan apresiasi sekaligus kebingungan di mata mereka. Hei! Ayah, bosnya di mana? Sun Dongheng, yang baru saja selesai membuang sampah, bertanya dengan rasa ingin tahu sambil berjalan kembali ke restoran. Dia mau istirahat. Ayo kita pergi dulu. Sun Ming merasa tubuhnya sehat. Ia menarik napas dalam-dalam dan tersenyum lembut. Ayo pergi. Kita akan menjalani pemeriksaan fisik menyeluruh besok pagi, kata Ibu Sun lembut. Otaknya agak pusing sekarang. Melihat kondisi suaminya yang semakin membaik, ia merasa senang sekaligus bimbang. Ia tidak bisa sepenuhnya tenang kecuali mereka menjalani pemeriksaan ulang. Bagaimanapun, ini masalah hidup dan mati. Baiklah. Sun Dongheng tersenyum dan meninggalkan restoran bersama orang tuanya. Setelah mereka pergi, Zhao Feng pun berpamitan dan pergi. Setelah itu, Zhang Han membawa Meng Meng ke kamar tidur untuk tidur. Tepat saat dia hendak menceritakan sebuah kisah pada Meng Meng, Ziyan menelepon. Zhang Han. Aku agak lelah, dan aku sangat merindukan masakanmu. Makanan di sini hambar. Ziyan terdengar agak tertekan. Ziyan saat ini sedang berada di kota Jiangyuan, mempersiapkan sebuah acara. Jiangyuan TV adalah stasiun TV populer saat itu. Stasiun ini berfokus pada acara varietas. Perusahaan memang menggunakan sejumlah sumber daya untuk mengatur program untuk Ziyan. Namun, program tersebut belum direkam, sehingga Ziyan terpaksa terlibat dalam berbagai kegiatan sosial, yang membuatnya sedikit bosan. Masalah pertama datang dari beberapa pejabat senior yang selalu mengisyaratkan aturan tersembunyi, baik sengaja maupun tidak sengaja. Untuk situasi seperti ini, Ziyan mengabaikannya dan mengandalkan Zhou Fei yang canggih untuk mengatasinya. Masalah kedua, berkaitan langsung dengan Zhang Han. Setelah terbiasa dengan masakan buatan Zhang Han, rasanya seperti siksaan menyantap makanan di sini. Saat itu, Ziyan baru saja kembali dari jamuan makan. Ia sedang duduk di dekat jendela di kamar Presidential Suite, memandangi pemandangan di luar. Ia agak merindukan putrinya, tetapi perlahan-lahan, bayangan Zhang Han mulai muncul di benaknya. Akhirnya, ia tak kuasa menahan diri untuk menghubungi Zhang Han, meskipun saat itu tengah malam. Kalau begitu kembalilah. Tidak perlu menjadi bintang kecil, kata Zhang Han santai. Kamu sama sekali tidak perhatian. Itu mimpiku. Kamu selalu pandai mengecewakanku. Kamu seperti sepotong kayu, kata Ziyan mengeluh. Tidak, aku hanya bilang kau tidak perlu terburu-buru seperti ini, kata Zhang Han sedikit terdiam. Aku tidak bisa bermalas-malasan karena aku harus tampil di acara untuk mempromosikan diriku dan ada beberapa kesepakatan perusahaan. Aku tidak sepertimu. Aku tidak bisa menemani Meng Meng setiap hari. Kalau begitu jangan lakukan itu. Kembalilah dan istirahatlah. Kamu bisa bernyanyi jika kamu mau, dan main film jika kamu mau. Sangat mudah, Zhang Han cemberut dan menjawab. Dia tidak setuju dengan kesibukan Ziyan. Faktanya, dia bisa menulis lagu-lagu bagus dan naskah berkualitas tinggi kapanpun dia mau. Dia punya kelebihan dibandingkan orang biasa. Namun, Ziyan tidak pernah membicarakan tentang bekerja dengan Zhang Han. Tentu saja, Zhang Han tidak mengerti bahwa kesuksesan seorang bintang juga melibatkan banyak keringat, tetapi dia juga tidak tertarik untuk memahaminya. Mendengar kata-kata Zhang Han, Ziyan tersenyum dan berkata dengan penuh kasih sayang. Kau selalu berusaha membujukku untuk berhenti. Bisakah kau menunjukkan sedikit perhatian padaku? Memanggilmu balok kayu saja sudah merupakan pujian. Tidak sesederhana yang kau kira. Kontrakku dengan Royal Entertainment Company masih tersisa lebih dari 2 tahun, jadi aku tidak bebas melakukan apapun. Aku harus mengikuti aturan mereka. Lalu kapan kamu akan kembali? Tanya Zhang Han. Masih lama. Ziyan berpikir sejenak dan menjawab, aku harus tampil di sebuah acara besok dan pergi ke Sangjing lusa. Lalu aku akan tinggal di Sangjing selama sekitar 4 atau 5 hari. Oh. Mendengar jawaban ringan Zhang Han, Ziyan sedikit terkejut dan berkata dengan nada kesal, apa? Kau tidak ingin aku kembali secepat ini? Apa kau butuh lebih banyak waktu untuk dihabiskan bersama adik perempuan itu? Tentu saja tidak. Imajinasimu sungguh aktif. Zhang Han bingung harus tertawa atau menangis. Zhang Han. Kamu berjanji padaku jika
Ziyan ingin mengatakan, selingkuh, tetapi ia berhenti sejenak dan merasa sedikit malu karena wajahnya sedikit memerah. Karena ia dan Zhang Han belum menikah, ia ragu apakah pantas menyebutnya selingkuh. Aku tidak mau. Zhang Han menjawab hanya dengan dua kata. Saat itu, Meng Meng sedang menggendong seekor beruang putih, yang tingginya kira-kira sama dengan dirinya, dan mengedipkan matanya yang besar dan berkilau selama beberapa saat. Melihat mereka berdua tidak membicarakannya, ia cemberut dan memeluk Zhang Han, lalu berkata, "Hei, kalian berdua ngomongin apa sih dari tadi? Meng Meng belum ngobrol dengan Mama. Meng Meng belum tidur." "Kalau begitu aku ingin bicara dengan Meng Meng," kata Ziyan cepat setelah mendengar kata-kata putrinya. Maka Zhang Han menyerahkan ponselnya kepada Meng Meng, dan ibu anak itu mengobrol sebentar. Hampir pukul 23.30 ketika mereka menutup telepon. Tidak terjadi apa-apa pada malam itu. Keesokan paginya, Sun Ming tidak pergi ke restoran karena dia berencana untuk menjalani pemeriksaan fisik. Keluarga Sun langsung pergi ke rumah sakit umum distrik selatan untuk pemeriksaan fisik. Tepat saat mereka sedang mengantre, dokter yang merawat Sun Ming lewat di ujung koridor, diikuti oleh dua perawat. "Beritahukan pada Lao Bai bahwa dia harus menjalani operasi pukul 9, kata dokter yang bertugas kepada perawat pendek itu. "Baiklah." Perawat pendek itu mengangguk dan pergi. Kemudian dokter itu menatap perawat yang lain, berpikir sejenak, lalu berkata, "Ngomong-ngomong, telepon Pak Sun, pasien kanker stadium lanjut, dan tanyakan apakah beliau masih membutuhkan kemoterapi. Kalau ya, Anda bisa mengaturnya terlebih dahulu." "Hei, tunggu." Dokter yang bertugas tiba-tiba melihat keluarga Sun sedang mengantre. Ia terkejut dan berjalan ke arah mereka. "Pak Sun, kenapa Anda mengantre di sini?" "Selamat pagi, Dokter Wang. Saya akan menjalani pemeriksaan fisik hari ini," jawab Sun Ming sambil tersenyum. "Pemeriksaan fisik? Kenapa perlu pemeriksaan fisik?" Dokter yang bertugas agak bingung. "Untuk pasien kanker stadium lanjut yang membutuhkan kemoterapi, apa gunanya pemeriksaan fisik? Saya sudah sehat sekarang, jadi saya perlu pemeriksaan fisik." Sun Ming menggerakkan tangannya dan berkata, melirik ekspresi dokter. Kemudian ia merenungkannya dan tersenyum lembut, lalu berkata, "Oh, ya, saya rasa mungkin ada kesalahan dalam diagnosis rumah sakit sebelumnya, jadi saya akan memeriksanya lagi." "Kesalahan? Baiklah, kalau Anda ingin menjalani pemeriksaan fisik. Mengingat situasi Anda, silakan segera lakukan pemeriksaan fisik khusus. Ikut saya." Dokter yang bertugas membawa keluarga Sun Ming ke tempat pemeriksaan khusus akan dilakukan. Ia tak dapat menahan diri untuk berpikir bahwa otak keluarga Sun telah mengkristal. Sembuh dari kanker. Bukankah ini lelucon? Namun, saat mendapat hasil tesnya, mata dokter itu perlahan melebar. Dokter yang bertugas tercengang. Ia menggelengkan kepala, mengangkat satu tangan ke wajahnya, dan menggosok matanya beberapa kali. Ketika ia melihatnya lagi, hasil tesnya masih belum berubah sama sekali. Bagaimana ini mungkin? Dokter yang bertugas merasa heran. "Ada apa, dokter?" "Tidak ada masalah, kan?" tanya Sun Dongheng. "Periksa lagi." Dokter yang bertugas membawa Sun Ming untuk pemeriksaan lagi, tetapi hasilnya sama persis dengan pemeriksaan pertama. "Serius? Datanya menunjukkan kamu bahkan lebih sehat daripada rata-rata orang." Dokter yang merawatnya tercengang. Dokter dengan ragu membawa Sun Ming untuk menjalani berbagai pemeriksaan, tetapi hasilnya menunjukkan bahwa ia sangat sehat dan tanpa masalah. "Silakan, ikut aku." Setelah pemeriksaan, tangan dokter yang bertugas sedikit gemetar. Ia berbicara kepada Sun Ming dengan suara pelan dan membawa mereka ke kantornya. "Apakah kamu benar-benar berobat? Bagaimana cara menyembuhkannya? Obat apa yang kamu minum? Siapa yang merawatmu? Bagaimana mungkin kamu sembuh hanya dalam 1 hari? Ini keajaiban. Siapa yang melakukan ini? Tolong, kamu harus memberitahuku, tolong." Dokter yang bertugas memegang Sun Ming, gemetar saat mengucapkan serangkaian kata ini. Kegembiraannya tampak seolah-olah ia telah memenangkan semacam hadiah utama. "Tenanglah. Tenanglah, dokter." Reaksi dokter itu tampaknya mengejutkan Sun Ming, tetapi ia sangat senang dan menjawab dengan senyum di wajahnya. "Kalau begitu, Anda harus memberitahu saya," kata dokter yang bertugas berulang kali. Pertama, tolong lepaskan lenganku." "Nah, tadi malam, kita sedang di pantai." Kemudian Sun Ming mulai menceritakan kisahnya. Tanpa persetujuan Zhang Han, ia tentu tidak akan menceritakan kisah yang sebenarnya. Banyaknya omong kosong membuat dokter yang bertugas pusing, tetapi seiring berjalannya waktu, sang dokter perlahan-lahan mulai tenang.
Ia mengajukan banyak pertanyaan tetapi tetap tidak mendapatkan jawaban yang jelas. Akhirnya, ia memulangkan keluarga itu dari rumah sakit dengan senyum masam. Melihat punggung mereka, dokter yang bertugas bergumam pelan. Ini benar-benar sebuah keajaiban. Di dalam mobil, Sun Dongheng menyeringai saat dia mengemudi. Haha, ayah, hebat sekali. Penyakit ayah sudah sembuh, bos memang hebat. Ya, tanpa dia, kita tidak akan tahu harus berbuat apa. Kita harus memastikan untuk membalas budi ini kepadanya. Itu wajar. Dia penyelamat keluarga kita. Tangan yang diulurkan dalam keadaan darurat memang pantas mendapatkan balasan yang lebih besar, tapi, aku tidak tahu bagaimana membalas kebaikan ini. Sun Ming berkata dan mulai berpikir. Dia tidak bisa memikirkan apapun yang dibutuhkan Zhang Han. Pria itu sepertinya memiliki segalanya. Ya, bagaimana kita bisa membalas budi bos? Ini benar-benar sulit. Sun Dongheng juga bingung. Tetaplah setia pada dirimu yang asli. Tiba-tiba, Ibu Sun Ming berkata sambil tersenyum tipis, jelas sekali Tuan Zhang tidak kekurangan apapun, kami mengingat kebaikan ini dalam hati kami, jika suatu hari nanti dia membutuhkan bantuan, kami akan menjadi orang pertama yang membantunya, itu sudah cukup, jika kami sengaja berterima kasih padanya, mungkin Tuan Zhang tidak akan menyukainya. Kau benar. Ayo kita tetap setia pada diri kita yang asli. Sun Ming tertawa, melambaikan tangannya, dan berkata, Dongheng, ayo kita pergi ke mall dan memilih beberapa hadiah kecil untuk putri kecil. Sejujurnya, ketidakpedulian Zhang Han membuat Sun Ming bingung harus mulai dari mana. Ia juga tidak tahu bagaimana cara berterima kasih. Dalam hal ini, wajar saja jika ia hanya menyimpan rasa terima kasihnya di dalam hati dan membawakan beberapa hadiah untuk Meng Meng yang cantik seperti biasa. Jika Tuan Zhang membutuhkan bantuan di masa mendatang, ia pasti akan menjadi orang pertama yang akan membantunya. Pada saat yang sama, sebuah Hummer hitam meninggalkan Bandara Internasional Hong Kong menuju distrik selatan. Ada 3 orang di dalam mobil, 2 pria dan 1 wanita. Pengemudinya adalah pria kekar dengan potongan rambut cepak. Penumpang pertama relatif kurus dan berambut panjang. Sedangkan penumpang di kursi belakang adalah seorang wanita berjas ketat dengan kuncir kuda dan kacamata hitam. Kudengar target misi ini adalah orang yang kebal. Tiba-tiba, pria kuat yang mengemudi itu membuka mulutnya, dengan sedikit rasa tertarik di dahinya. Bab 192 Biro Keamanan. Otot-otot pengemudi itu seakan siap meledak kapan saja, tetapi ia masih jauh dari mampu menyamai sosok Dahei yang telah bertransformasi. Namun, dibandingkan dengan orang biasa, ia jelas jauh lebih kuat. Nama pria itu Ansen, ia menghabiskan beberapa tahun berlatih kekuatan obvious, terutama melatih kekuatan fisiknya. Ia bergabung dengan Biro Keamanan Hong Kong 3 tahun lalu. Ia memiliki temperamen yang panas dan kepribadian yang jujur, sehingga ia suka memecahkan masalah dengan tinjunya, yang memungkinkannya untuk mengenal rekan-rekannya hanya dalam beberapa bulan. Co-driver yang lebih kurus, He Feng, dikenal karena kecepatannya yang tinggi dan ahli dalam bertarung. Sedangkan wanita di kursi belakang, namanya Leng Yue, mahir dalam pelacakan dan pembunuhan. Ia relatif lemah dalam pertarungan jarak dekat, tetapi lebih baik daripada kedua rekan prianya dalam hal penguasaan senjata. Ketika He Feng mendengar kata-kata Ansen, dia menyeringai dan berkata, mereka jelas-jelas hanya membual. Seseorang bisa kebal. Master macam apa yang bisa kebal? Jika itu benar, maka dia pasti sudah mencapai batas kekuatan puncak dan juga ahli dalam teknik yang berhubungan dengan kulit. Mustahil. Bagaimana mungkin master seperti itu muncul entah dari mana dan bahkan berhasil membunuh seorang pemimpin kecil dari beberapa pasukan bawah tanah? Para pejabat cenderung melebih-lebihkan. Mereka hanya ingin kita cepat dan efisien. Apa kau benar-benar percaya pada mereka? Ekspresi Ansen membeku ketika mendengar ini dan berkata dengan dengusan tertahan, bagaimana jika itu benar? Pria yang menelepon kita mengatakan bahwa pria itu tingginya lebih dari 2 meter dan perawakannya sama dengan beruang hitam Asia. Dia sangat tidak normal. Jika itu benar, aku akan meminta sarannya tentang cara berlatih. Kau benar-benar bodoh. Kalau memang benar, kita bertiga bukan tandingannya. Katanya orang kuat itu hanya muncul sebentar lalu menghilang. Dia mungkin sudah meninggalkan Hong Kong. Kita hanya diutus untuk menyelidiki masalah ini. Jangan gegabah, kata He Feng sambil mengerucutkan bibirnya. Diam, kata Ansen dengan sangat kesal. Dia tidak mengerti kenapa He Feng begitu cerewet, seperti gadis kecil. Tidak, bahkan lebih cerewet daripada gadis kecil. Apa dia tidak menyadari Leng Yue di kursi belakang diam saja? Baiklah. Kita bicarakan lagi nanti saat kita sampai di sana. Ada rekaman CCTV. Setelah kita melihatnya, kita akan tahu apa yang terjadi.
Setelah menangani masalah ini, Lao Shen, aku akan mengajakmu bersenang-senang di kelab malam. Mungkin kalian bisa bertemu dan menjalin hubungan romantis atau semacamnya. Akhirnya, He Feng menyeringai dan menunjukkan ekspresi yang dipahami semua pria. Heh, heh. An Shen menyeringai. Saat mereka tertawa, keduanya tiba-tiba merasa merinding dan segera menatap Leng Yue melalui kaca spion. Ekspresinya masih sangat dingin dan matanya terhalang oleh kacamata hitam, tetapi keduanya masih bisa merasakan tatapan dinginnya dari balik kacamata hitam itu. Malu padamu. Leng Yue tiba-tiba melontarkan beberapa patah kata. Sebenarnya, dia mengatakan ini kepada He Feng. An Shen awalnya orang yang sangat jujur, tetapi sejak dia mulai bergaul dengan He Feng, dia mulai bertingkah lebih mesum. Xiao Yue, bagaimana kalau aku juga memperkenalkan seorang pria tampan kepadamu? Kudengar ada tempat baru yang dibuka di dekat kantor pusat kita, dan ada banyak. Pergi sana, teriak Leng Yue. He Feng tidak menganggapnya serius. Ketiganya telah mengerjakan beberapa tugas bersama dan membangun hubungan yang baik. Mereka juga tahu bahwa Leng Yue akan kesal untuk sementara waktu setelah setiap tugas karena keduanya menjadi pusat perhatian di setiap misi. Setelah berkendara selama hampir 1 jam, Humer yang menarik perhatian ini langsung parkir di pintu masuk kantor polisi. Hei, dilarang parkir di sini. Siapa kalian? Ketika seorang penjaga melihat ketiga orang itu keluar dari mobil, ia menghampiri mereka dan berbicara dengan suara dingin. Sudahlah. Aku suka parkir di sini. An Shen menatap He Feng sekilas lalu mengeluarkan sebuah sertifikat dari sakunya. Tulisan, Biro Keamanan, yang samar-samar itu mengejutkan petugas keamanan. Meskipun mereka tidak tahu arti spesifik dari Biro Keamanan, mereka tahu bahwa orang-orang di Biro Keamanan memiliki status yang tinggi, bahkan lebih tinggi daripada pasukan khusus. Mereka setara dengan administrator senior, sehingga bahkan direktur mereka pun tidak berhak menegur mereka. Parkir di sini. Parkir di sini. Tidak apa-apa, kata penjaga itu sambil mengangguk berulang kali. Ketiga orang itu mengabaikannya dan langsung pergi ke gedung kantor. Sial. Orang-orang dari Biro Keamanan benar-benar datang ke sini. Mereka keren banget. Luar biasa. Cewek itu seksi banget. Gumam si satpam dan mengeluarkan interkomnya untuk memberitahu yang lain apa yang terjadi. Akhirnya, ketiganya tiba dengan mulus di kantor direktur. Silakan duduk dan minum teh dulu. Direktur akan segera kembali, kata sekretaris itu setelah menyajikan teh untuk mereka bertiga. Cantik, di mana sutradaranya? He Feng menyesap tehnya dan bertanya sambil tertawa. Baiklah, direktur, dia sedang rapat dan akan selesai dalam waktu setengah jam, jawab sekretaris itu. Oh, setengah jam lagi, kami bisa menunggu. Bagaimana kalau Anda duduk dan mengobrol dengan kami? He Feng menatap sekretaris itu dan berkata sambil tersenyum. Ekspresi dan perilakunya normal, bukan tipe yang menggoda. Dia hanya ingin mengobrol dengannya untuk mengisi waktu. He Feng adalah pria biasa, dia suka menggoda perempuan, tetapi dia tidak punya nyali. Dia terlalu cengeng ketika berbicara, hampir sepanjang waktu. Soal perempuan cantik, dia hanya mencari mereka yang benar-benar dicintainya. Jika dia benar-benar fokus merayu perempuan, apapun konsekuensinya, dia tidak akan diterima di Biro Keamanan. Namun, meskipun ia memang punya motif tersembunyi, gadis berwajah muram di sebelahnya tak akan memberinya kesempatan. Leng Yue melepas kacamata hitamnya, memperlihatkan mata Phoenix-nya yang menawan. Ia sedikit mengernyitkan alisnya, lalu menatap sekretaris itu dan berkata dengan dingin. Waktu kita terbatas. Jangan buang-buang waktu dengan membuat kita menunggu di sini. Silakan segera hubungi direktur Anda. Ini. Sekretaris itu menunjukkan ekspresi canggung. Dia memintamu meneleponnya, jadi kau saja yang melakukannya. Kau tinggal bilang saja kita sudah di sini. An Shen melambaikan tangannya ke arahnya. Baiklah kalau begitu. Sekretaris itu ragu sejenak, mengangguk, lalu pergi. Sekretaris itu berlari kecil menuju ruang rapat. Rapat masih berlangsung, tetapi ketika direktur melihat sekretaris itu, ia menghentikan pidatonya dan menatapnya. Sekretaris itu berjalan cepat ke arah direktur, membungkuk, dan berbisik, Direktur, ada 3 orang dari Biro Keamanan di sini. Mereka ingin Anda datang menemui mereka sesegera mungkin. Mendengar itu, direktur mengangguk, lalu menutup map di meja dan berkata, tolong cepat selesaikan pekerjaan yang saya sebutkan. Sekian untuk rapat hari ini. Direktur, Anda belum menyebutkan bagaimana menangani insiden di Jembatan Anlan. Tangani saja sesuai keinginanmu. Setelah mendapat tanggapan, direktur segera keluar, meninggalkan lebih dari 10 orang di dalam yang saling menatap. Direktur pergi di tengah rapat. Ini pertama kalinya dalam hampir 2 tahun. Halo, saya Dong Xiangchuan.
Setelah direktur kembali ke kantor, dia memandang ketiga orang itu beberapa kali dan menyapa mereka. Halo, Direktur Dong, He Feng mengangguk dan berkata dengan tatapan serius. Direktur Dong, tolong beri kami detail lebih lanjut tentang apa yang terjadi di rumah mewah di Teluk Bulan Baru. Peristiwa di rumah besar itu benar-benar rumit. Ekspresi Dong Xiangchuan terhenti. Tepat saat ia hendak melanjutkan menjelaskan situasinya, Ansen meletakkan cangkir tehnya dan berkata, jangan buang waktu. Apa tidak ada rekaman CCTV? Kita perlu melihatnya sebentar. Tapi, perlu kuingatkan, kalau tidak ada orang yang kebal di dalamnya, aku akan marah. Dong Xiangchuan sedikit terkejut. Sepertinya pria kuat ini pemarah. Direktur, teman saya sedang terburu-buru. Mohon maafkan dia, kata Leng Yue sambil mengangguk kecil. Semua master merasa bangga. Namun, karena mereka berada di wilayah orang lain, ada kebutuhan untuk menunjukkan rasa hormat. Baiklah, kita tonton videonya dulu. Dong Xiangchuan pun tak keberatan. Ia langsung mengambil laptop dan meletakkannya di meja teh di depan mereka bertiga, lalu memutar layarnya menghadap mereka bertiga dan mulai memutar video pengawasan. Astaga! Kok bisa badannya segede itu? Saat Ansen melihat Dahei keluar dari mobil panda kecil itu, matanya sedikit melotot. Sambil memandangi otot-ototnya yang menggelegar itu, Ansen justru merasa sedikit terkejut. Jangan bicara. Diam dan lihat saja, He Feng memperingatkan. Ia dan Leng Yue juga tampak tegas. Orang awam kewalahan menghadapi situasi baru, sementara para profesional berusaha menemukan solusinya. Ketika mereka melihat Dahei, mereka langsung mengerti bahwa ini bukan masalah sederhana. Namun, begitu mereka melihat Dahei mulai bergerak, mereka semua ketakutan. Ketika mereka melihat bahwa ia benar-benar kebal, mata mereka terbelalak lebar. Sial, sial, sial. Apa-apaan ini? Dia benar-benar kebal. Ya Tuhan, orang ini pasti jagoan. Sialan. Kita bertiga bahkan gak cukup untuk menambal giginya. Kita bakal tamat kalau dia pukul kita sekali saja. Dan anjing itu. Apa-apaan itu? Apa dia lebih cepat dariku? Konyol juga sih, mengusulkan kita melawan mereka. Pada titik ini, He Feng lah yang menatap layar dan berteriak, meskipun dia baru saja mengingatkan Ansen untuk tetap diam. Bahkan kapten mereka hanya memiliki kekuatan batin. Jelas, pria besar dalam video itu tampak lebih kuat daripada seseorang yang hanya memiliki kekuatan batin. Meskipun tidak, dengan pertahanan kebalnya yang luar biasa, ia tidak bisa dikalahkan oleh seorang seniman bela diri kekuatan batin. Sepertinya pertahanannya sudah mencapai batas kekuatan puncak. Hanya bos kita yang mampu melawannya. Leng Yue menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan takjub. Sebelumnya aku berniat melawannya. Bagaimana mungkin aku melakukannya sekarang? Tubuhnya yang berotot 2 kali lebih besar dariku, kata Ansen sedih. Kesenjangannya terlalu lebar sehingga tidak ada bentuk persaingan apapun. Direktur, apa yang terjadi? Tolong beritahu kami detailnya. Kami bertiga tidak bisa ikut campur dalam masalah ini. 5 menit kemudian, He Feng kembali tenang. Ia meneguk setengah teko teh, lalu menatap Dong Xiangchuan dan tertawa getir. Hahaha. Ketika sutradara melihat ekspresi tercengang ketiganya, ia sedikit senang. Kemana perginya harga diri mereka? Namun, masalah ini masih perlu diselesaikan. Dong Xiangchuan terbatuk pelan dan berkata, dialah alasan kami menghubungi Biro Keamanan. Seorang teman saya menonton video itu dan meramalkan bahwa pria besar itu adalah seorang seniman bela diri kekuatan batin. Dia tidak akan terlihat sekuat itu kecuali dia telah menguasai rahasia peningkatan tubuh. Dalam hal kekuatan batin, dia tidak seburuk penampilannya. Namun, mereka tidak tahu bahwa komentar instruktur Liu ini hanyalah masa lalu. Liu sebenarnya pernah dipukul hingga dibuat tercengang oleh Dahei di Gunung Bulan Baru. Bab 193 Dua seniman bela diri, kekuatan jelas kecil. Faktanya, Dahei dan instruktur Liu memiliki kekuatan yang hampir sama. Keduanya berada di batas atas kekuatan batin. Namun, Dahei lebih unggul dalam pertahanan fisik, bahkan melampaui sebagian besar seniman bela diri kekuatan puncak dalam hal ini. Little Hei sedikit lebih rendah dibanding Dahei, mungkin pada level menengah kekuatan dalam, tetapi kecepatannya dapat menyamai sebagian besar master kekuatan puncak. Sedangkan bagi Zhao Feng, jelaslah bahwa dialah yang paling lemah. Zhao Feng hanya berada di level kekuatan jelas. Ia diabaikan oleh 3 orang lain yang hadir karena mereka tahu siapapun bisa mengalahkannya dalam waktu kurang dari 5 menit. Jika mereka bertiga bekerja sama, 1 menit saja sudah cukup. Dong Xiangchuan sebenarnya cukup memahami keterkejutan mereka. Ketika sampai pada intinya, ekspresinya menjadi lebih serius.
Seperti yang Anda lihat, Zhao Feng mengambil semua harta dari kediaman Tang Zhan, yang diperkirakan bernilai lebih dari 1 miliar yuan. Selama insiden di rumah besar itu, mereka juga membunuh dan melukai lebih dari 30 orang. Meskipun dampaknya telah diredam, masalah ini masih harus diselesaikan. Kami telah memeriksa selama beberapa hari dan menemukan beberapa petunjuk. Saya akan merangkumnya dalam poin-poin berikut. Dong Xiangquan mengulurkan satu jari dan berkata, "Pertama, Zhao Feng awalnya adalah salah satu agen rahasia kami. Dia menangkap Tang Zhan, menemukan bukti, dan mengambil kembali 200 kg narkoba. Kelebihan dan kekurangannya bisa dikompensasi. Namun, dia hanya meninggalkan bukti dan narkoba, tanpa meninggalkan harta karun. Dan, dia belum menghubungi kami sejak saat itu. Selain itu, kekuatannya telah meningkat ke level kekuatan jelas, jadi kami menduga dia mengikuti seorang seniman bela diri dan gurunya kemungkinan besar adalah pemilik restoran Santai Mengmeng. Dia telah menghabiskan banyak waktu di sana baru-baru ini, dan bosnya, secara pribadi telah bergerak belum lama ini, dengan metode yang sangat tegas dan kejam. Bosnya tidak diragukan lagi seorang seniman bela diri, tetapi kami tidak tahu level apa yang telah dia capai. Kedua, pria besar itu menghilang entah bagaimana setelah pergi. Ini sangat aneh. Kami telah mencari selama beberapa hari dan tidak menemukan apapun. Setelah dianalisis, ada kemungkinan 90% dia telah meninggalkan Hong Kong dan kemungkinan 10% dia bersembunyi di suatu tempat di Hong Kong. Ketiga, kita harus mendapatkan kembali harta yang dicuri Zhao Feng, dan itulah alasan kami memanggil kalian. Lagi pula, itu bukan jumlah yang kecil. Tiba-tiba, ponsel Dong Xiangquan berdering dan dia berkata, "Permisi. Saya akan menjawab panggilan ini dulu." Setelah Dong mengatakan ini, ia berbalik dan keluar dari ruangan. Kurang dari 2 menit kemudian, ia membuka pintu dan kembali, tampak sedikit tertegun. "Kurasa ada satu hal lagi," Dong Xiangquan tersenyum kecut dan berkata, "Keempat, aku baru saja menerima pesan bahwa pemilik restoran telah menyembuhkan penyakit salah satu pelanggannya. Penyakit yang disembuhkannya adalah kanker, stadium lanjut. Intinya, dapat dipastikan bahwa pemiliknya sangat luar biasa dan seharusnya seorang ahli dalam dunia seni bela diri." Setelah berkata demikian, Dong Xiangquan berhenti berbicara dan menatap tajam ke arah ketiga orang itu. 2 menit kemudian, mereka selesai menyerap berita itu. He Feng menggelengkan kepalanya berulang kali dan berkata dengan getir, "Apakah ada poin kelima atau keenam? Tolong sampaikan semuanya sekaligus agar kita bisa memahaminya sekarang." "Tidak ada yang lain saat ini." Dong Xiangquan menggelengkan kepalanya tanpa daya. "Apa ini lelucon? Kita tidak bisa mengatasinya." He Feng mengerutkan kening dalam-dalam, menggelengkan kepala, dan berkata, "Kenapa dia pemilik restoran? Aku sangat bingung. Dari mana para master ini berasal? Dia kebal. Tidak ada cara untuk mengalahkannya. Kita tidak bisa memperbaikinya. Kau di sini bukan untuk melawan orang itu. Tujuanmu adalah mendapatkan kembali harta karun itu. Jika kau bertemu orang kuat itu, kau bisa melapor ke bosmu dan menangkapnya. Tapi, kau tidak perlu terlalu khawatir. Orang kuat itu belum muncul sejak kejadian itu," kata Dong Xiangquan perlahan. "Kurasa itu solusi terbaik saat ini." "Di mana pemuda bernama Zhao Feng itu?" tanya He Feng. "Dia baru saja datang ke restoran itu," jawab Dong Xiangquan. "Direktur, bukankah Anda bilang pemilik restoran sudah beberapa kali melakukan tindakan sebelumnya? Apakah ada videonya yang bisa kita lihat dulu?" tanya Leng Yue. "Ya, tunggu sebentar. Biar aku cari." Dong Xiangquan mengambil komputer, menemukan sebuah folder, dan mengklik video itu. Setelah melihat Zhang Han memasuki klub malam Changsheng dengan paksa, ekspresi mereka berubah. Mereka tidak terkejut atau malu, tetapi lega. "Bukankah dia hanya setingkat kekuatan jelas? Aku jauh lebih kuat darinya." He Feng terkekeh dan berkata, "Direktur, penglihatanmu benar-benar bermasalah. Kau benar-benar memanggilnya master. Bukankah begitu?" Dong Xiangquan terkejut. "Omong kosong. Aku bisa menjatuhkannya dengan satu tamparan," kata Ansen dengan suara teredam. "Coba kutanya. Apa pria besar itu benar-benar sudah meninggalkan Hong Kong?" "Mungkin. Dia hanya muncul sekali, lalu menghilang," jawab Dong Xiangquan. "Kalau begitu mudah." Ansen mengambil cangkir teh dan meneguk abis tehnya sekaligus, lalu berkata, "Soal bocah kekuatan jelas itu dan bos kecil kekuatan jelas itu, kita bertiga saja sudah cukup untuk menjatuhkan mereka. Jangan khawatir, kami akan mengambil harta karun itu untukmu. Kalau begitu, aku harus berterima kasih sebelumnya." Dong Xiangquan tersenyum lembut dan mengangguk.
Tidak masalah, Anson berdiri dan melangkah menuju pintu, lalu berkata. Kenapa kalian berdua masih duduk di sana? Ayo pergi. Kalian berdua tidak perlu melakukan apapun kali ini. Aku bisa mengalahkan mereka berdua. Baiklah. He Feng melirik Leng Yue dan berkata, kalau begitu, ayo pergi. Setelah berdiri, He Feng tersenyum kecut. Ia masih merasa ada yang tidak beres. Seniman bela diri kekuatan jelas, Zhao Feng, membawa kabur harta karun lebih dari 1 miliar yuan dan berkeliaran dengan begitu bebas. Sepertinya ia punya seseorang untuk diandalkan, tetapi tidak jelas apakah pelindungnya adalah bos kekuatan jelas itu. Jika ya, rasanya agak lucu. Kalian berdua. Tunggu. Leng Yue memutar matanya ke arah mereka, lalu menatap Dong Xiangquan dan berkata, Direktur, sudah makan siang. Bagaimana kalau kita makan bersama dan membahas detail situasinya? Leng Yue adalah yang paling tenang di antara mereka bertiga. Ia suka melakukan segala sesuatu dengan penuh percaya diri, jadi ia ingin mencari tahu lebih banyak tentang situasinya. Hanya dengan mengenal musuh dan diri sendiri, seseorang dapat memenangkan pertempuran. Ketika Dong Xiangquan mendengar ini, dia langsung mengangguk dan berkata, ya, aku akan membawamu ke restoran sebelah. Akhirnya, beberapa orang pergi ke restoran sebelah untuk makan siang. Pada saat yang sama, keluarga Sun juga tiba di restoran Zhang Han. Ada banyak orang di restoran, terutama di gerbang. Ada sekitar 50 orang berkumpul, mengantre. Itulah efek yang ditimbulkan oleh Tasty Food of the World. Banyak orang datang berkelompok untuk pertama kalinya. Setelah melihat keluarga Sun, para pelanggan lama menunjuk mereka dan mendengus. Lihat mereka, mereka semua anggota di sini. Mereka membeli 3 kartu anggota. Mereka kaya sekali. Ada apa dengan kartu anggota? Beberapa orang bingung. Bukankah kartu anggota restoran kecil itu hal yang umum? Namun, jawaban pelanggan lama membuat mereka tercengang. Ada apa? Haha, kamu pasti tidak membaca papan di gerbang. Begini, kartu anggota restoran ini dijual seharga 1 juta yuan, dan itu harga diskonnya. Sekarang sudah dikembalikan ke harga semula. 1 juta. Ya ampun. Berapa harga aslinya? 10 juta. Seorang wanita lain yang mengenakan merek internasional tersenyum dan berkata, kamu tidak nonton Tasty Food of the World. Seperti yang disebutkan di acara itu, makanan di sini sangat lezat dan harganya 10 kali lipat lebih mahal daripada di toko biasa. Di situ juga disebutkan harga kartu keanggotaannya. Wanita yang berbicara adalah Lin Sue, putri dari grup Wanxing. Ia pernah bertemu Zhang Han. Saat bosan di rumah, ia melihat edisi terbaru Tasty Food of the World. Karena ia tinggal di Jalan Buntu di distrik barat, jaraknya tidak terlalu jauh. Jadi, ia datang untuk mencicipinya karena penasaran, tetapi ia tidak menyangka akan ada begitu banyak orang yang mengantre. Sialan, mahal banget. Keren banget. Si pendatang baru tercengang. Haha, seorang pelanggan lama menatapnya dan menepuk pundaknya, lalu berkata, jangan terlalu kaget dulu. Setelah mencicipi makanannya, kau akan lebih terkejut lagi. Dan kau juga akan menyadari bahwa para anggota restoran ini benar-benar sekaya orang Yahudi. Sungguh suatu berkah bisa menikmati hidangan yang dibuat oleh bosnya sendiri. Meskipun aku belum makan makanannya, aromanya saja sudah sangat memikat. Oh! Si pendatang baru mengangguk lesu. Keluarga Sun melangkah masuk ke restoran di bawah tatapan orang-orang. Sun Ming membawa sekantong kecil boneka kartun dan mainan kecil di tangannya. Tuan Zhang. Setelah memasuki ruangan, Sun Ming memimpin jalan menuju Zhang Han. Melihat Zhang Han, mata Sun Ming sedikit memerah. Ia berkata dengan tulus. Terima kasih, Tuan Zhang. Kemurahan hati yang tak terucapkan, tapi saya tetap ingin mengatakan bahwa Tuan Zhang. Sebelum ia menyelesaikan kata-katanya, Zhang Han menggelengkan kepala dan berkata, tidak perlu bicara apa-apa. Perilakumu sendirilah yang menyelamatkanmu. Alasan utamanya adalah Sun Ming telah memenangkan hati Meng Meng. Itulah sebabnya Zhang Han menyelamatkannya. Jika bukan karena itu, jika ia hanya pelanggan biasa di restoran itu, ia tentu tidak akan melakukan apapun. Baiklah, Tuan Zhang, aku pasti akan mengingatnya. Sun Ming tersenyum riang 2 kali. Saat itu, Meng Meng berdiri di sofa dan menatap tas di tangan Sun Ming selama beberapa detik. Setelah memastikan ada beberapa mainan di dalamnya, putri kecil itu berkata, oh, Paman, apakah kamu membawa mainan ke Meng Meng lagi? Ya, ini, coba lihat apakah kamu suka. Sun Ming berjalan ke sofa dan menyerahkan tas kecil itu kepada Meng Meng.
Aku suka. Meng Meng dengan gembira mengambil kantong itu dan mengeluarkan satu demi satu mainan, lalu memainkannya dengan gembira. Saat Meng Meng pertama kali datang ke restoran, ia hanya punya sedikit mainan. Namun, hanya dalam 1 bulan, jumlah mainan di restoran itu lebih banyak daripada di Taman Yunyin. Sun Ming menggelengkan kepala dan tersenyum. Ia berbalik dan membawa keluarganya kembali ke meja makan mereka. Heh, heh, heh. Sun Dongheng tampak tersenyum riang. Ia menatap ayahnya dan berkata, "Ayah, perusahaannya sudah tutup. Apa aku bebas sekarang?" "Omong kosong. Kamu akan memulai bisnis bersamaku." Sun Ming tersenyum dan memutar bola matanya ke arah putranya. "Aku benar-benar bukan pebisnis yang baik." Sun Dongheng menjawab dengan tatapan agak canggung. Bab 194 Sikap Mengancam. Aming, kenapa tidak minta Dongheng istirahat beberapa hari? Dia masih muda dan wajar kalau dia tertarik dengan dunia hiburan. Ibu Sun sedang senang, jadi kali ini ia membela putranya. Sun Ming mendengus pelan. Setelah berpikir sejenak, ia menggelengkan kepala dan mendesah penuh emosi, lalu berkata, "Karena kejadian ini, aku merasa sangat tersentuh. Dongheng, ini salahku karena memaksamu belajar teknik perangkat lunak dulu. Mulai sekarang, ayah tidak akan memaksamu. Kamu boleh berkecimpung di dunia hiburan karena kamu memang tertarik." "Benarkah?" Mata Sun Dongheng berbinar. Sun Ming terkekeh, "Tapi, kamu tidak boleh main-main. Begitu kamu memutuskan untuk menekuni profesi ini, kamu harus serius. Aku belum berencana mendirikan perusahaan untuk saat ini. Pertama, karena aku tidak punya cukup dana, dan kedua, karena aku ingin belajar tentang media dan melihat apakah aku bisa membuka jalan untukmu." Penjualan perusahaan Sun Ming menghasilkan 150 juta yuan. Namun, butuh lebih dari 100 juta yuan untuk menyembuhkan penyakitnya. Sisa 40 juta yuan tidak cukup bagi Sun Ming untuk mendirikan perusahaan yang bisa ia kelola. "Ayah." Sun Dongheng begitu tersentuh hingga suaranya sedikit bergetar saat berkata, "Ayah baik sekali. Yah, aku sudah berpikiran luas sekarang. Mulai sekarang, kamu bebas," kata Sun Ming sambil tersenyum. Pada saat ini, Liang Mengqi, kedua temannya, dan Zhao Feng sedang duduk di meja di belakang mereka, mengobrol. Melihat tindakan keluarga Sun Ming, Liang Mengqi berbisik penasaran, Mereka sedang mengungkapkan rasa terima kasih kepada bos. Apakah bos memberi mereka semacam bantuan khusus? Sesuatu yang istimewa? Apa maksudmu? Tidak. Ketika melihat Liang Mengqi cemberut karena penasaran, Zhao Feng terpikir sesuatu, tetapi ia sedikit terdiam. "Mengqi, kau mengada-ada. Bos tidak pernah membuat sesuatu yang istimewa untuk siapapun. Setiap kali dia memasak, kau selalu ada." Hehe, aku nggak ngangka bos bakal ngasih tahu. Aku suka banget sama bos, dan dia nggak punya alasan buat nggak ngasih tahu kalau dia bikin sesuatu yang spesial, kata Liang Mengqi sambil tersenyum. "Jangan pikirkan dia, Mengqi. Aku harus mengawasimu mulai sekarang. Kalau kau berani melanggar aturan, aku akan menghentikanmu." Yu Qingqing meliriknya sekilas. Liang Mengqi memiliki latar belakang yang begitu baik sehingga ia tidak perlu menjadi simpanan seseorang. Namun, gadis ini tampaknya telah jatuh cinta pada bosnya. Saat ia tinggal bersama Liang Mengqi 2 hari yang lalu, ia dengan jelas mendengar gadis ini menggumamkan kata "bos" dalam mimpinya. Namun, setelah mendengar apa yang dikatakannya, Zhao Feng menatap Liang Mengqi dengan ekspresi berbeda dan berkata, "Mengqi, aku ikut bos sekarang. Berikan nomor ponselmu, dan aku akan meneleponmu jika bos memasak makanan lezat." "Hei, ide bagus, tapi..." Liang Mengqi menatap Zhao Feng dengan waspada dan berkata, "Kenapa kamu tidak minta nomor telepon Qingqing dan si banci itu? Apa kamu punya rencana untukku?" Zhao Feng mengerutkan kening. Ia tidak ingin mengatakan bahwa ia tidak berniat mendekatinya karena ia tidak ingin berbohong. Karena ia merasa terlalu jujur dan lugas untuk mengakuinya, ia ragu untuk menjawabnya. "Memangnya kenapa kalau dia punya rencana padamu?" Yu Qingqing mendengus dan berkata, "Wajar kalau dia punya rencana padamu karena kalian berdua pasangan yang serasi. Zhao Feng, kemarilah sebentar, aku akan memberimu nomor telepon Mengqi. Pastikan untuk menyimpannya." Yu Qingqing dengan cepat membacakan nomor telepon yang mudah diingat. Zhao Feng memasukkannya dan langsung menghubungi nomor tersebut. Setelah mendengar dering ponsel Liang Mengqi di atas meja, ia mengangguk, tersenyum, dan berkata, "Nomor teleponmu telah disimpan." "Simpan."
Simpan. Yu Qingqing melambaikan tangannya dengan penuh semangat dan berkata, ngomong-ngomong, nomor teleponnya juga terhubung dengan ide WeChat-nya, jadi kamu juga bisa menambahkannya. Kurasa kamu pria yang baik dan punya peluang untuk menjalin hubungan dengannya. Baiklah, aku akan memastikan untuk memberitahumu ketika bos memasak sesuatu yang lezat. Mata Zhao Feng berbinar dan dia cepat-cepat menambahkan WeChat Liang Mengqi. Sekalipun dia punya nomor teleponnya, dia tidak bisa meneleponnya setiap saat. Jadi, akan lebih mudah jika dia memiliki ide WeChat miliknya. Liang Mengqi mendengus pelan, lalu menyentuh layar ponselnya beberapa kali dan setuju untuk membiarkannya menambahkannya sebagai teman. Meskipun dia tahu Zhao Feng mungkin menyukainya, dia tidak akan menolak untuk menambahkan ide WeChat-nya karena dia sudah mengenalnya. Lagi pula, beberapa temannya pernah mendekatinya. Zhang Han sedang memasak nasi goreng sosis dan sup mie untuk makan siang. Ia tidak berniat memakan sosis merahnya terlalu lama karena jika disimpan terlalu lama, sosis tersebut akan mulai membusuk. Oleh karena itu, ia harus menggunakannya setiap kali makan. Mungkin sosis merah ini akan habis dalam 3 atau 4 hari. Selama beberapa hari terakhir ini, pelanggan biasa, yang bukan anggota, benar-benar dapat menikmati santapan lezat. Meng ingin makan sup mie siang ini, jadi Zhang Han hanya membuat 2 hidangan klasik. Yaitu irisan kentang ala Sichuan dan mentimun dengan saus bawang putih. Kemudian, ia mengambil 2 sosis merah, memotongnya menjadi irisan, dan menaruhnya di piring. Meng sangat suka memakan sosis merah itu. Sebenarnya, selama bertahun-tahun tinggal di Amerika Utara, Meng sangat pemilih soal makanan. Ia tidak suka daging berminyak atau daging berlemak. Namun, setelah bertemu ayahnya, ia menyadari bahwa apapun yang dimasak ayahnya sungguh lezat. Beberapa saat kemudian, Lin Xue, yang sedang berdiri dalam antrean, mengikuti di belakang seorang wanita kera putih berusia 30-an dan memasuki restoran. Itu dia. Lin Xue tidak ingat Zhang Han, bahkan setelah bertemu dengannya lagi. Namun, ketika ia melihat Meng, ia teringat pasangan ayah anak ini. Lagi pula, Meng begitu manis sehingga meninggalkan kesan yang tak terlupakan baginya. Layaknya kehidupan sehari-hari, orang-orang akan melihat wanita cantik dan langsung mengingatnya. Momen inilah yang akan membekas dalam ingatan mereka untuk waktu yang lama, dan mereka bahkan mungkin ingat bertahun-tahun kemudian bahwa mereka pernah melihat wanita yang sangat cantik di suatu tempat. Namun, Lin Xue tidak berniat menyapa mereka. Ia justru mengamati sekeliling dan mengangguk diam-diam. Sesekali, ia datang ke restoran seperti ini, yang dirancang dengan gaya kekeluargaan yang harmonis, memberinya perasaan yang menyenangkan karena ia biasanya hanya mengunjungi restoran mewah. Dia tahu aturannya, bahwa mereka tidak mengurus pengunjung, dari Tasty Food of the World. Acara itu menyebutkan bahwa pengunjung harus mengambil makanan mereka sendiri dan membayarnya sendiri. Mengikuti wanita kera putih itu ke dalam, di sana dia mengambil semangkuk nasi, menuangkan segelas susu, dan duduk di meja putih. Saat pertama kali dia menggigit, Lin Xue langsung membeku. Bagaimana nasi goreng ini bisa terasa begitu enak? Ini benar-benar lezat seperti yang dikatakan program tersebut. Tidak, rasanya lebih enak dari yang mereka bilang. Enak sekali. 10.000 gambaran berkelebat di benaknya. Sepertinya restoran itu akan mendapatkan pelanggan baru lagi hari ini. Kecuali mereka yang hanya pernah ke Hong Kong, mereka yang kurang mampu, atau mereka yang sibuk berkarir, semua orang pada dasarnya datang ke restoran ini setiap hari. Sekali mencicipi makanan di sini, mereka akan menjadi penggemar setia restoran ini. Tidak dapat disangkal bahwa pesona hidangan lezat ini tidak dapat ditolak, dan mereka berpikir bahwa Zhang Han, pemilik restoran ini, adalah orang kaya raya. Waktu makan siang dengan cepat berakhir dan restoran sudah sepi pada pukul 2 siang. Saat ini, tepat di luar restoran, dekat kantor pusat distrik selatan. Ansen memimpin dan keluar. Ia bersendawa dan menepuk perutnya sendiri, lalu berkata, ayo kita kerjakan yang sebenarnya. Aku bisa menghajar kedua pria itu, yang hanya punya kekuatan jelas, dan membuat mereka terpental. Kau bicara seolah kau juga tidak berada di tahap kekuatan jelas. Leng Yue mendengus. Meskipun aku berada di tahap kekuatan jelas, aku masih lebih kuat dari mereka. Aku tidak sedang menyombongkan diri. Kalau kita hanya mempertimbangkan kekuatan saja, kalian berdua tidak sebanding denganku, kata Ansen sambil menggelengkan kepala. Aku punya 100 cara untuk menghadapimu, dasar pria besar bodoh. He Feng mengerucutkan bibirnya, menunjukkan ketidaksetujuannya.
Kepala polisi, kami akan menangani urusan ini terlebih dahulu. Sambil menatap Dong Xiangquan, Leng Yue mengangkat tangan kanannya, melirik arlojinya, dan berkata, kami akan membawa kedua pria itu kembali ke kantor polisi sekitar 1 jam lagi dan menyerahkan interogasinya kepada departemen Anda. Oke. Dong Xiangquan mengangguk dan mengingatkan mereka, kalau bisa, jangan gunakan kekerasan saat melakukan tugas ini. Sebaiknya kalian bicara dulu dengan mereka dan minta mereka datang ke kantor polisi atas kemauan sendiri. Kudengar restoran itu ramai pengunjung. Semuanya tergantung. Sebaiknya kalian tunggu sampai tidak ada orang. Jangan buang waktu kami, tunggu saja kami. Ansen melambaikan tangannya dengan jijik, lalu memimpin dan pergi. Mereka masuk ke Hummer besar dan Ansen mengendarainya. Ia sedikit cemas saat menginjak pedal gas. Ia ingin mengalahkan mereka habis-habisan dan membawa mereka kembali ke kantor polisi. Awalnya, setelah melihat perawakan Dahei, beserta pertahanan dan kekuatannya yang luar biasa, dia benar-benar ketakutan, tetapi ketika dia mendengar bahwa orang kuat itu telah menghilang dan lawannya hanyalah 2 seniman bela diri yang tampaknya baru saja memasuki tahap kekuatan jelas, dia tertarik untuk bertarung dengan mereka lagi. Kekesalan dan keinginannya yang kuat membuatnya ingin segera sampai di sana secepat mungkin, bahkan ia tak menghiraukan lampu merah. Sementara itu, di dalam restoran. Papa, Meng ingin pergi ke Gunung New Moon. Meng mendorong Zhang Han ke dalam pelukannya di sofa sambil berbicara dengan nada kekanak-kanakan. Oke, ayo naik ke atas dan ganti baju, kata Zhang Han sambil mengangguk. Dia bisa pergi ke Gunung Bulan Baru dan mengambil beberapa ayam untuk membuat ayam rebus dengan kentang. Baiklah, Meng ingin memakai pakaian yang bersih dan indah. Zhang Han membawa Meng ke lantai 2 dan mengganti pakaian olahraganya. Begitu mereka turun dan Meng melihat sofa yang penuh mainan, ia mulai menggeliat dalam pelukan Zhang Han. Oh, Papa, turunkan Meng. Kita bisa bawa mainan untuk Hei-Hei besar, Hei-Hei kecil, Dajin, dan Daha. Zhang Han terkekeh, lalu berjalan langsung ke sofa sambil menggendong Meng. Ia mengeluarkan kantong plastik dan membuka lipatannya agar Meng bisa memasukkan mainan-mainan yang dipilihnya. Melihat kejadian ini, Zhao Fei pun bersandar di kursinya sembari memegang ponsel dan meneruskan melihat-lihat lingkaran pertemanan Liang Mengqi. Dia mulai curiga bahwa Liang Mengqi bukan orang biasa. Karena mata Zhao Feng sangat tajam terhadap detail, dia tahu bahwa semua yang diceritakan Liang Mengqi sangatlah berharga. Kalung, jam tangan, dan perhiasan lain yang secara tidak sengaja diperlihatkan Liang Mengqi dalam beberapa foto semuanya adalah barang-barang kelas atas dengan nilai tinggi. Namun, yang paling menarik perhatian Zhao Feng adalah foto yang diambil di atas kapal pesiar mewah dengan hanya 7 atau 8 orang. Hampir semua orang di dalamnya adalah wanita cantik. Liang Mengqi mengenakan bikini putih, yang membuat Zhao Feng menatapnya dengan linglung. Betapa cantik dan seksinya. Zhao Feng merasa sedikit bersemangat. Saat dia melihat foto Liang Mengqi, jantungnya berdebar sedikit. Saat Zhao Feng sibuk mengagumi foto-foto itu, sebuah Hummer hitam melaju dengan kecepatan tinggi dan berhenti di depan restoran. Mobil itu benar-benar berhenti tepat di depan gerbang restoran. Zhao Feng mengerutkan kening ketika melihat posisinya dan mengamatinya dengan tatapan dingin. Di bawah tatapan Zhao Feng, 3 orang keluar dari kendaraan. Pria yang memimpin sangat tinggi, lebih dari 1,8 meter, dan otot-ototnya tampak seperti atlet angkat besi. Pria dan wanita lainnya bertubuh proporsional, tetapi Zhao Feng merasa mereka agak menonjol. Namun, setelah melihat ekspresi Ansen, Zhao Feng sedikit mengernyitkan alisnya. Mengapa mereka bersikap begitu mengancam? Apakah mereka ingin membuat masalah? Bab 195 Bunga dan Daun sebagai Senjata. Zhao Feng berdiri dan melangkah menuju pintu. Ansen memimpin dan mendorong pintu hingga terbuka saat ia masuk. Setelah melirik ke sekeliling ruangan, ia mendapati bahwa target pertama, Zhao Feng, dan target kedua, sang bos, keduanya hadir, yang membuat mata ketiga orang itu berkedip-kedip. Namun, setelah melihat Meng yang cantik, He Feng dan Leng Yue mengerutkan bibir mereka. Karena ada gadis semanis itu di sini, keduanya tidak berniat bersikap keras kepada mereka. Namun, Ansen mengabaikannya. Ia menatap Zhao Feng dan Zhang Han sambil berbicara dengan suara keras dan kasar. Kalian berdua, ikut aku. Mendengar apa yang dikatakannya, Zhang Han menatap mereka dengan tatapan datar. Meng, yang sedang bermain dengan mainannya, melirik Ansen, lalu cemberut dan bersandar pada Zhang Han setelah merasakan sikap agresifnya. Siapa kamu? Zhao Feng mengangkat alisnya saat wajahnya mendung dengan aura bermartabat. Siapapun aku, tidak masalah. Ikutlah dengan kami dan jangan bicara omong kosong.
Ansen menatap Zhao Feng dengan pandangan sinis. Apakah kau di sini untuk membuat masalah? Mata Zhao Feng sedikit menyipit, memancarkan cahaya dingin. Pada saat yang sama, otot-ototnya menegang dan ia bersiap untuk bergerak kapan saja. Melihat penampilan Zhao Feng, Ansen menjadi tidak senang dan menghela napas berat. Saat hendak berbicara, Leng Yue dengan cepat meraih lengannya yang besar dan melangkah ke samping Ansen, lalu menatap Zhao Feng dengan tenang dan berkata, "Kami di sini bukan untuk membuat masalah, tapi ada beberapa hal yang perlu kami bicarakan dengan Anda. Langsung saja ke intinya, jangan bicara omong kosong, atau keluar dari sini." Zhao Feng menatap ketiga orang itu dengan dingin. Hah! Ansen benar-benar marah dan hendak melawannya, tetapi He Feng meraih lengannya yang lain dan menahannya. "Mari kita bicara dulu." Sambil melirik Zhao Feng, He Feng berkata, "Kami dari Biro Keamanan." "Zhao Feng, kau tahu apa yang telah kau lakukan. Sekarang, kau dan pemilik restoran harus ikut dengan kami. Jangan paksa kami untuk bertindak." "Biro Keamanan. Aku." Ekspresi Zhao Feng tiba-tiba menjadi gelap. Dia tahu seperti apa Biro Keamanan itu, dan dia pernah mendengar instruktur Liu menyebutkannya saat bertugas di pasukan khusus. Ia berkata, dibandingkan dengan pasukan khusus, Biro Keamanan adalah departemen yang lebih kuat, di mana semua stafnya adalah penguasa sejati. Akan tetapi, begitu Zhao Feng mulai berbicara, Zhang Han, yang duduk di satu sisi sofa, melontarkan pernyataan yang sangat meremehkan. "Saya tidak punya waktu." Kata-kata sederhana itu mengungkapkan rasa acuh tak acuh dan penghinaan. Tidak peduli siapa Anda dan apa status Anda, dia tidak tersedia hanya karena Anda memintanya untuk ikut dengan Anda. Kata-kata ini rupanya mengejutkan He Feng dan Leng Yue, sementara wajah Ansen dipenuhi dengan kekesalan. Mendengar kata-kata tuannya, Zhao Feng langsung menjadi serius dan langsung menunjukkan pintu kepada mereka. "Bos, saya bilang dia sedang tidak ada. Silakan pergi. Pergi. Sialan. Aku akan menghajarmu sampai kau setuju." Ansen menegurnya, lalu melepaskan pukulan berat ke arah Zhao Feng dengan tangan kanannya. Kali ini, He Feng dan Leng Yue tidak menghentikannya. Zhao Feng tidak takut dengan pukulan berat itu, tetapi membalasnya dengan tinju kanannya juga, bersiap untuk bersaing dengan pria di depannya. Saat He Feng dan Leng Yue melihat ini, senyum dingin muncul di bibir mereka. Selain sang kapten, Ansen adalah orang terkuat di regu mereka. Anak laki-laki ini, yang baru saja memasuki tahap kekuatan jelas, memiliki pendapat yang berlebihan tentang kemampuannya sendiri karena berani melawan Ansen. Di bawah tatapan mereka, kedua tinju itu bertabrakan. Disertai suara gemuruh, Zhao Feng mundur 5 langkah, sedangkan Ansen hanya mundur setengah langkah. Hasilnya terlihat jelas dalam satu gerakan. Mata Zhao Feng dipenuhi rasa takjub dan sakit saat itu. Dulu, ketika ia hanya bergabung dengan pasukan bawah tanah, ia hampir tidak memiliki saingan di distrik selatan. Kini, setelah ia dipromosikan menjadi seniman bela diri, ia merasa kekuatannya semakin meningkat. Mungkin itu adalah wilayah di mana semakin banyak Anda belajar, semakin sedikit yang Anda ketahui. Ikutlah dengan kami sekarang juga, atau aku akan menghajarmu. Ansen mengacungkan tinjunya ke udara. Suaranya yang kasar membuat Meng Meng sedikit mengerutkan wajahnya. "Papa, dia sangat menakutkan." Merasa sedikit takut, Meng Meng mendorong keras ke pelukan Zhang Han dan berbicara dengan suara rendah. "Jangan takut. Mereka hanya jelek." Zhang Han merangkul Meng Meng dan mengelus kepala Meng Meng dengan telapak tangannya, lalu terkekeh. Ketika ia menoleh ke arah Ansen dan dua orang lainnya, Zhang Han sedikit mengernyit. Di tangan kanannya terdapat boneka seukuran telapak tangan dengan bunga merah kecil di dadanya. Zhang Han menggunakan jari tengah dan telunjuknya untuk mencubit bunga kain merah kecil berkelopak 6 itu dan mengambilnya. Saat He Feng mendengar Zhang Han mengatakan mereka jelek, ia menjadi enggan. Ia menatap Zhang Han dan berkata dengan nada belak-belakan, "Menurutmu siapa yang jelek?" "Skip Ansen, kenapa kau memasukkan aku? Kurasa matamu terlalu berisik." Zhang Han berbicara dengan dingin. Sebelum ia selesai berbicara, kekuatan spiritual langsung berkumpul di tubuhnya dan memasuki bunga merah kecil di antara jari-jarinya, lalu ia menggoyangkan pergelangan tangannya dengan lembut. Tiba-tiba, bunga merah kecil itu melesat keluar bagaikan meteor, melayang dengan kecepatan lambat. Wajah mereka bertiga berubah saat ini. Mereka jelas dapat melihat bahwa bunga merah kecil itu semakin dekat ke arah mereka, tetapi tubuh mereka tidak dapat mengimbangi kecepatan serangan itu. Di bawah tatapan mereka, bunga merah kecil itu semakin dekat. Mereka bahkan dapat mendengar detak jantung dan napas mereka sendiri. Bahkan sebelum mereka berkedip, bunga merah kecil itu telah tiba di depan mereka. Ansen adalah orang pertama yang menerima serangan itu. Di bawah tatapan Ansen yang waspada,
kain merah kecil itu tampak berubah menjadi pedang tajam saat menggores lengannya. Ia hanya merasakan sensasi dingin di tempat bunga itu lewat. Bunga kain merah kecil itu tampak seperti senjata yang mengandung rasa dingin. Kemudian, momentum bunga merah kecil itu tidak berkurang saat ia dengan cepat terbang melintasi kulit di sekitar leher Leng Yue dan pipi kanan He Feng. Terdengar suara pelan dari belakang, ketiga orang itu menoleh dengan bingung. Mereka melihat bunga merah kecil menembus kaca gerbang dan terbang sejauh 2 meter. Setelah energinya habis, bunga itu kembali menjadi bunga kain merah biasa dan perlahan jatuh ke tanah. Ansen tidak tahu apa yang sedang terjadi, ia menatap dengan mata bulat besar dan tatapan ragu. Ia buru-buru melirik lengannya, hanya untuk menemukan bahwa pakaiannya telah disayat dan ada luka yang sangat dangkal di kulitnya. Leng Yue menyentuh lehernya dan menemukan ada luka kecil yang menyakitkan di sana. Namun, setelah melihat jari-jarinya, ia menyadari tidak ada darah. Adapun He Feng, ia segera mengambil cermin dan melirik pipinya. Ia lega ketika menyadari bahwa pipinya hanya meninggalkan bekas merah. Seketika, mereka bertiga membeku. Adegan itu mulai terputar kembali di benak mereka. Bisakah sepotong kain menyebabkan kerusakan yang sama seperti senjata tersembunyi? Ketiganya menggigil dan mata mereka terbelalak. Saling memandang, mereka semua melihat keheranan yang nyata di mata masing-masing. Puff! He Feng tersedak air liurnya dan menyemprotkannya ke seluruh wajah Ansen. Tanpa sadar, ia berteriak, bunga. Bunga dan daun bisa dijadikan senjata. Seorang master kekuatan Qi. Leng Yue gemetar sambil merasa tidak enak badan. Ya Tuhan! Menyadari dirinya terlalu lemah untuk berdiri, Ansen langsung menjatuhkan diri ke tanah, tertegun. He Feng dan Leng Yue saling berpandangan lagi. Kali ini mereka semua bingung. Bukankah atasan mereka sudah memberitahu mereka bahwa pemilik restoran itu hanyalah seorang seniman bela diri kekuatan jelas? Seorang seniman bela diri kekuatan obvious. Bisakah seorang seniman bela diri kekuatan obvious dengan mudah mengubah bunga merah kecil menjadi senjata tajam yang dapat melukai mereka? Kemampuan untuk melukai orang dengan bunga dan daun biasanya dimiliki oleh master kekuatan Qi. Mereka benar-benar ingin mulai mengumpat. Kenapa dia menipu mereka seperti ini? Itu benar-benar penipuan. Mereka bisa mati kalau membuat marah master kekuatan Qi. Apa yang harus mereka lakukan? Pada saat ini, ketiganya, termasuk Leng Yue, yang selalu tenang, ingin menangis. Mereka tak tahu harus berbuat apa. Dua di antara mereka berdiri seperti balok kayu, sementara satu lagi duduk di tanah seperti beruang, tanpa berkata apa-apa. Namun, Zhang Han tidak berniat menunggu mereka. Ia mengangkat Meng Meng dengan satu tangan dan mengambil mainan-mainan itu dengan tangan lainnya, lalu bangkit dan berjalan menuju pintu. Tindakan Zhang Han membuat ketiga orang itu ketakutan. Mereka semua menatap Zhang Han dan langsung berkeringat dingin. Ya ampun! Apakah dia akan menyerang kita? Apa yang harus kita lakukan? Seorang master kekuatan Qi bisa mengalahkan kita hanya dengan lambaian tangannya. Menyedihkan sekali. Mereka lupa melihat almanak saat pergi. Seniman bela diri kekuatan jelas, yang mudah dikalahkan dalam pikiran mereka, ternyata adalah Tyrannosaurus Rex prasejarah yang tersembunyi. Sialan. Kalaupun kapten mereka datang, dia cuma bakal jadi santapan lezat. Para master kekuatan Qi memang tangguh dan tak tertandingi dimanapun. Sikap mereka begitu merendahkan sehingga orang biasa seperti mereka tak menyadarinya. Meskipun mereka bertemu seorang master hari ini, mereka tetap menyinggungnya. Namun, pada saat itu, Meng Meng mulai berbicara, dan kata-kata kekanak-kanakan sang putri kecil meredakan ketegangan mereka. Ia berkata, "Papa, kenapa mereka tidak bergerak? Cara mereka menatapmu aneh. Mereka pasti sedang sakit." Zhang Han terkekeh pada Meng Meng, lalu melirik ketiga orang itu dengan tenang. Mengabaikan mereka, ia berjalan lurus melewati mereka dan keluar. Zhang Han memperhatikan mereka ketika mereka berkendara menuju restoran dan menduga mereka adalah petugas resmi berdasarkan postur mereka. Namun, Zhang Han tidak tahu mereka dari departemen mana. Penggunaan bunga merah kecil juga untuk menunjukkan kepada mereka kekuatan seorang master kekuatan puncak. Perkataan Zhao Feng membuat Zhang Han menyadari bahwa seorang master kekuatan puncak setara dengan seorang seniman bela diri di tahap pemurnian Qi, dan ia sudah menjadi master dengan beberapa pengaturan di kota ini. Terlebih lagi, Zhang Han juga tahu bahwa pihak berwenang pasti akan mengambil tindakan setelah Zhao Feng dan Dahei mengambil harta karun tersebut. Zhang Han dapat memahami semua ini dalam sekejap, tetapi ia tidak terlalu peduli. Selama ia menunjukkan keahliannya dan menunjukkan kekuatannya kepada mereka, lalu meminta Zhao Feng untuk berbicara kepada mereka, semuanya akan baik-baik saja. Lagi pula, tidak masalah jika pihak berwenang menemukan master yang dapat mengalahkannya, karena Zhang Han tidak menganggap penting harta karun tersebut.
Jika pihak berwenang bersedia berkompromi, staf mereka akan membahas detailnya dengan Zhao Feng. Meskipun Zhang Han tidak memperhatikan hal-hal lain, dia memahaminya dengan sangat baik di dalam hatinya. Kembali ke intinya. Di bawah tatapan ketiga orang itu, Zhang Han duduk di dalam mobil panda yang tampak biasa dan perlahan melaju pergi. Begitu Tyrannosaurus Rex itu menjauh, ketiganya menghela napas dalam-dalam. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Sekiranya ada kebutuhan buat subback, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar, Mimin dulukan dengan ucapan terima kasih.